Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk membuat endpoint atau router dari fungsi autentifikasinya. Pertama-tama mungkin di sini kita minimize saja dulu untuk kliennya, karena kita akan fokus ke bagian backendnya dulu yang ada di sini, di luar dari folder client. Nah, pertama di sini kita buat saja dulu untuk satu folder, yaitu router, dan folder lagi yaitu controller, di mana controllernya ini yang mengatur logic belakang layarnya nanti, dan router itu yang mengatur endpointnya, karena kita tidak mau semua endpointnya itu masuk ke sini atau penuh di dalam folder app-nya, file app-nya. Jadi di sini pertama-tama kita coba buat dulu yang namanya parent routernya di sini. Nah, kita buat parent router. Di sini parent router atau router utamanya. Kita buat app.use. Kemudian endpointnya apa? Endpointnya di sini saya buat /api/v1/out. Nah, kemudian nanti setelahnya itu handlernya, yaitu nama dari routernya. Nah, di sini kita buat dulu routernya. Kita buat di sini new file. Kita buat namanya out router.js. Kemudian kita import fungsi express dari express dan const router sama dengan express.router. Di sini kita jalankan fungsi dari routernya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa buat routernya apa saja nantinya. Dan jangan lupa kita ekspor default router. Ini kita buat routernya. Pertama router untuk /register yang nanti mengarah ke register, dan juga login dan logout, dan satu lagi get user. Dan harusnya di sini kita buat juga untuk metodenya. Di sini method post karena kita ingin ngirim datanya, juga sama post, dan yang ini get, dan yang get user itu juga get. Nah, ini kita sudah buat komponen child-nya atau komponen turunannya yang kita koneksikan dengan komponen utamanya di sini. Kita lakukan import dulu. Import dari out router namanya from / panggil di folder router /out router.js. Nah, jangan lupa di sini masukkan ekstensinya yaitu .js. Nah, yang ini kita daftarkan di sini. Nah, jadi nanti endpoint utamanya itu dia mulai dulu dari /api/v1/out, habis itu panggil endpoint child-nya yaitu /register. Jadi untuk endpoint yang ini itu metodenya post /api/v1/out/register. Nah, untuk endpoint di bawahnya itu /login dengan metode post. Endpoint di bawahnya lagi yaitu dengan metode get, logout, dan yang get user berarti di sini get user dengan metode get. Nah, ini kita pakai huruf kecil semua saja, get user. Nah, selanjutnya kegunaan dari control di sini yaitu mengatur fungsi di belakang layarnya atau bisnis logiknya. Nah, ini kita buat file out controller.js. Nah, selanjutnya kita buat fungsi. Di sini kita buat fungsi const dengan nama mungkin di sini register user, atau kita bisa buat juga kayak gini ya, const export sama dengan, nah ini karena fungsi belakang layarnya kita bisa atur HTTP request-nya, yaitu menggunakan request dan juga responnya. Ya, akan kita atur di sini.
Nah, di sini kita respon saja dengan hal yang simple dulu, karena cuma ngetesting endpoint-endpointnya. Ini register berhasil. Kita coba copy. Ini untuk login user. Login berhasil. Dan satu lagi logout. Logout user. Logout berhasil. Dan yang terakhir yaitu untuk get user. Dari get user berhasil. Nah, selanjutnya kita tinggal import yang sudah kita ekspor di sini di dalam out routernya. Nah, di sini karena dia lebih dari satu yang kita ekspor, kita bisa gunakan destructuring. Itu import destructuring from // atau // karena kita harus keluar dulu dari folder router, habis itu masuk ke folder controller, out controller.js, dan panggil fungsi-fungsi yang kita buat tadi seperti register user, kemudian login user, get user, dan juga logout user. Keempat fungsinya ini yang kita buat di controllernya. Nah, kemudian kita tinggal daftarkan di endpoint-endpointnya. Nah, ini /register. Yang /register dia akan menjalankan fungsi register user. Nah, untuk login dia akan jalankan fungsi login user. Untuk get user dia akan jalankan fungsi get user. Dan untuk logout dia akan jalankan logout user. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita testing endpointnya. Kita jalankan dulu servernya. Kita jalankan yang di bagian server, berarti yang kiri kan itu yang client, yaitu front end-nya. Yang kiri itu servernya. Ini saya clear dulu. Clear. Nah, yang kanan ini yang front end, yang masuk ke client. Yang kiri ini yang back end-nya, yang tidak masuk ke kliennya atau aplikasi Express kita. Nah, kita jalankan yang kiri, yang ini, yang tidak masuk ke folder client, kayak yang ini. Nah, kita jalankan yang kiri, npm run dev. Kita cek ada error atau tidak. Oke, aman. Nah, kalau teman-teman ada terjadi error, bisa langsung tanyakan di grup Discord yang linknya ada di pin komen. Ini setelah jalan, kita akan coba menjalankan endpoint-nya menggunakan aplikasi yang namanya Postman. Nah, untuk Postman-nya sendiri adalah salah satu aplikasi open source atau aplikasi gratis yang bisa teman-teman download. Seperti biasa ada di pin komen kalau teman-teman mau download Postman. Nah, pertama mungkin di sini saya buat saja dulu satu collection. Black collection. Kita kasih nama yaitu forum. Nah, kemudian kita coba endpoint-nya di sini. Kita buat request, add request. Pertama yang register dulu dengan metode post, kita kasih nama endpoint-nya di sini yang kita bisa save nantinya, yaitu register. Nanti kita bisa gunakan sewaktu-waktu. Nah, kemudian endpoint-nya itu localhost, http dulu, http:// ini saya zoom dulu. localhost.1/API/v1/out/register untuk menjalankan fungsi registernya atau endpoint dari registernya. Kita coba send. Nah, ini terlalu ngezoom. Send, kita cek responnya. Nah, ada error. Kita cek errornya apa. Oh, sorry. Di sini bukan 8000 tapi 3000 portnya. Kita send lagi. Nah, di sini kita berhasil dapat responnya yaitu register berhasil. Kita coba endpoint yang lain. Kita save dulu yang ini. Save. Kemudian coba endpoint yang lain seperti endpoint login dengan metode post, login, send, login berhasil. Kita tinggal save endpointnya.
Ctrl S, turun F, login. Kemudian tinggal dua endpoint dengan method get, yaitu get user. Get user berhasil. Sini get user. Dan satu lagi yaitu logout. Logout. Send. Nah, logout berhasil, berarti semua endpoint ini sudah berjalan dengan baik. Logout, save. Nah, berarti semua endpointnya yang sudah kita buat itu berjalan dengan baik. Nah, di sini kita seringkali yang mengulang yang namanya /v1 untuk setiap endpointnya ini. Nah, ini kita bisa lakukan pembuatan dari environment-nya supaya kita tidak mengulang lagi codingan kayak ini. http://localhost 3000/ep/v1. Kita bisa buat environment-nya di sini. Kita masuk ke sini. Kita buat, kalau tidak salah ada di, bukan di sini. No environment. Nah, kita add buat environment baru dengan variabelnya mungkin kita buat saja namanya URL, initial value-nya localhost 8000/v1 sama dengan yang ada di sini. Kita save, dan kita ganti namanya, jangan no environment tapi kita buat namanya dev forum atau bagian development untuk aplikasi forum kita. Nah, selanjutnya di sini kita bisa ganti environment-nya dengan environment yang sudah kita buat dev forum ini. Kita bisa ganti langsung di sini ya untuk memperlingkas tanpa harus kita ulang-ulang /cp/v1 dari localhost 3000-nya. Kita bisa buat seperti ini. Nama environment-nya tadi URL dimana diambil http://localhost 3000/eps/v1 kemudian /out/register. Nah, ini juga masih aman. Register berhasil. Kita masukkan ke endpoint-endpoint lain juga. Yang ini kita ganti ke sini. Yang ini juga. Dan yang ini. Oke. Ini setiap endpointnya sudah berjalan di dalam backend-nya. Di video berikutnya kita akan coba buat validasi dari modelnya dan juga membuat fungsi dari registernya. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak, share ke teman-teman kalian jika video yang dapat membantu teman-teman kalian juga. See you next video, have a nice day, and bye.